إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد از عمری مجاهدت حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر. Guys, orang ada kindit. Guys, ini aku mau pergi kerja, udah ada suam loh. 2 kali suamnya. Dung 2 kali guys. Ini jam 8.34 ini, ya Allah. Kayak mana kita kerja di luar? Jauh ning, mangkaning pojok kening gila agap manya. Aku sama teman aku sampai bingung kerja apa enggak. Astagfirullahaladzim. Gemeter ih. Sampai ke sini di satu aku kontrakan. Orang gawe tuh gitu. Coba orang nanya-nanya batur heula gitu. Batur udah beda imah nanya kena kamada. Siap-siap karena awal bulan ini akan ada gerhana bulan total. Ini 6:30 kalian bisa lihat bulannya udah mulai bulat di tanggal 1 ini. Gerhana bulannya akan terjadi di tanggal 3 dan nanti puncaknya kalau WIB itu sekitar 6:30. Jadi ya udah mulai gelap gini, nanti bulannya bulat banget baru naik gini dan dia akan berwarna merah banget. Tapi bener gak sih itu Presiden Iran Ali Khamenei itu meninggal dan katanya meninggal itu kena dari itu AS sama Israel. Tapi kayak kagak masuk akal banget gak sih, kayak segampang itu gitu. Sedangkan negara Iran itu kan negara terkuat, dia punya rudal gitu ya kan. Dan tapi berita tersebut itu tuh sudah dikonfirmasi sama negara Irannya langsung gitu. Teman-teman pekerja migran Indonesia, manage gaji kalian dengan baik. Tabung itu, aku saranin kalian tabung ke rupiah dan usahakan kalian selalu ada cash untuk kalian pakai sebagai dana darurat. Karena sekarang perang dunia ketiga bukan cuman isapan jempol semata. Kalian harus update informasi-informasi seperti ini supaya kalian bisa merencanakan langkah-langkah apa yang kalian harus lakukan ketika amit-amit ini beneran terjadi. Karena isu-isu perang dunia ketiga ini bukan isapan jempol. Kita ini orang kecil, kita ini orang yang tidak berdaya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah hanya waspada. Kalian harus sediakan tas darurat. Ini aku nggak mau nakut-nakutin, tetapi aku mau kalian seenggaknya punya warning terhadap situasi dunia ini. Kalian seenggaknya punya tas darurat yang diisi dengan air, 1 power bank yang terisi full, baju 1 lembar aja, celana 1 lembar yang kalian pikir bagus untuk dipakai dalam keadaan darurat, CD perempuan pakaian dalam, terus juga uang cash, dokumen-dokumen kalian taruh semuanya di dalam tas dan simpan di tempat yang gampang kalian bisa akses. Bisa kalian simpan di depan pintu, di belakang pintu kalian gantung, atau di tempat-tempat yang selalu kalian lewati. Jadi kalau ada keadaan darurat kalian bisa langsung ambil aja tanpa memikirkan barang-barang kalian yang lain. Sekali lagi aku nggak mau nakut-nakutin, tetapi aku sarankan kalian untuk selalu update informasi tentang apa yang terjadi terhadap dunia ini. So, jangan fokus untuk investasi dalam bentuk saham lagi, karena dunia sekarang tidak baik-baik saja. Ya, ini pakar-pakar pun juga sudah mewarning kita semua. Pakar dari negara-negara manapun sudah mewarning kita, sudah mengeluarkan statement kalau ancaman perang dunia ketiga itu di depan mata. Guys, ini ada, jangan di skip ya, waspadalah Indonesiaku, berbaginya video dari Anggara Putri tadi ya, untuk tidak ada maksud atau tujuan tertentu untuk semua pihak. Ini hanya berbagi pengetahuan supaya kita bisa lebih waspada dan berhati-hati lagi guys kan ya. Anggara Putri ternyata adalah seorang indigo dan mengaku dapat mengobati orang sejak umur 2 tahun. Waduh, kira-kira info seperti apa ya? Kita lihat bareng-bareng, kita reaksi. Buat kalian baru mampir, jangan lupa dibantu subscribe Uki Cafe Reaksi supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral guys. Kira-kira infonya seperti apa ya, kita rasakan bareng-bareng ya. Sebenarnya bukan hanya Palestina saja yang diserang oleh Israel. Nanti kalau yang saya lihat di dalam kitab Firashoh ya, itu karangan dari Imam Syafi'i, yang dimana di dalam kitab tersebut 99,9% itu benar, karena hampir dibakarkan dulunya ya. Itu akan menyerang ke Indonesia. Aduh. Karena kesalahan dari tokoh Indonesia yang menyinggung terhadap Bani Israel.
Perangnya sudah pecah, teman-teman. Sangat jelas sekali di depan mata kita bahwa kita sedang menuju peristiwa besar. Dunia sedang menuju peristiwa besar. Mungkin itu perang dunia ketiga atau yang lain. Yang pasti dunia sedang menuju peristiwa besar. Saya buat video ini bukan untuk menceritakan perkembangan perang, karena ini bukan ranah ana. Di sini ana ingin mengingatkan teman-teman bahwa tujuan utama kita adalah kemerdekaan Palestina. Manfaatkan bulan Ramadan ini untuk mendoakan Palestina. Karena wallahi, walaupun dunia sedang kacau, saya bisa melihat kemerdekaan Palestina sangat dekat. Saya bisa melihat kehancuran orang-orang zalim di dunia ini sangat dekat insya Allah. Dan saya yakin perang yang mereka mulai karena kesombongannya akan menjadi jebakan buat mereka dan akan menjadi penyebab kehancuran mereka dan kemerdekaan Palestina insya Allah. Misalnya terjadi perang dunia ketiga, Indonesia apa sih kenanya? Sekarang lagi rame banget nih, Iran ditembak, AS, Israel, perang di mana-mana, China, Pakistan, Afghanistan, Taliban, itu semua udah ikut-ikutan masuk ke dalam situasi yang krisis ini. Indonesia gimana? Kan juga sekarang katanya presiden lagi mau terbang ke lokasi untuk bisa memediasi, ya. Tapi secara keseluruhan sebenarnya apa sih yang akan terjadi dengan Indonesia? Buat gue simple. Kalau misalnya rantai pasok, supply chain itu ke disrupt, ya. Karena Iran kan punya kekuasaan atas Selat Hormuz dan ini pasti akan mengganggu harga minyak dunia. Yang pertama adalah bensin naik. Kalau bensin naik, semua harga akan naik. Ini akan memicu kacauan ekonomi, ya kan? Di samping itu, karena terusan Suez itu adanya semua di Iran, supply chain terganggu, barang-barang akan terhambat, supply-nya menipis, barang jadi langka, harga naik lagi. Harga naik, orang pasti akan berebutan barang. Artinya akan berpotensi di internal Indonesia sendiri chaos. Kenapa? Orang panik. Orang akan mulai menimbun barang. Yang mesti kita antisipasi apa sih? Satu, jangan panik, oke? Kalau misalnya mau stocking, secukupnya aja, jangan berlebihan. Jangan sampai kita juga panik untuk narik uang di bank, karena pegang cash itu penting. Tapi jangan sampai panik berlebihan, karena itu akan membuat bank-bank kita juga akan kolaps. Yang penting itu isi bensin dulu, fullin guys. Mumpung harganya masih belum naik nih. Gue cek belum naik harganya. Nah, membuat netizen bingung ya. Indonesia bingung ya. Warga Iran turun ke jalan merayakan kematian Khamenei, pemimpin tertinggi. Waduh. Ini dua negara yang saling serang. Dua-duanya Islam. Yang satu Iran, umat Islam sampai ratusan ribu di Syria, di Irak, di Yaman. Masa kita tutup mata dengan itu? Quran mereka beda sama Quran kita. Semua sahabat kan oleh mereka, kecuali 5 atau 6 orang saja. Ummul Mu'min Nahina. Dari mana kita menganggap diri kita sama dengan mereka ini? Dari sisi mana samanya gitu? Mereka umat Islam, ahli sunnah dengan tidak dan mereka anggap itu ibadah ya. Mereka menganggap itu sebuah ibadah dalam tidak merasa berdosa sama sekali. Begitu juga dengan yang satu lagi, membantu umat Islam di Palestina, sama. Ini zalim dengan zalim, gitu kan? Saya orang Iran, saya senang. Nih, senang Khamenei meninggal ya. Viral, pihak asal Iran ini mengaku senang dengan kabar meninggalnya sang presiden Ali Khamenei ya. Kita senang Iran akan kembali seperti 50 tahun lalu, katanya guys. Waduh. Khamenei mati. Masa orangnya luar? Sedinanya itu Khamenei mati. Syahid. Saya dari mana? Kalau emang kamu tinggal di Iran, kamu pernah lihat dia apa yang lakukan? Udah dari sini sekarang kita sangat happy. Iran balik baik lagi kayak 50 tahun lalu. Kita tidak mau masuk paksa Islam, mayoritas Islam lagi kayak sekarang. Kita mau free kayak dulu. Ada free katanya guys. Iwan jadi orang Iran. Waduh. Kondisi Timur Nih, WW3 belum tentu terjadi, tapi kepanikan sudah nyata. Bukan ya yang bikin kaca, tapi jempol ke.
Tengah sekarang sedang memanas. Terus lo juga mau jadi salah satu yang bikin tambah panas. Dengan share video tanpa cek fakta, dengan komentar yang mancing kepanikan, dengan teori yang bahkan lo sendiri nggak ngerti sumbernya dari mana. Yang penting asal bunyi aja. Kiamat, itu udah pasti terjadi kok. Dan itu hanya rahasia Tuhan, jadi nggak perlu kita jadi peramal. Perang Dunia Ketiga, kita nggak pernah tahu. Bisa besok, bisa bertahun-tahun lagi, dan bisa aja nggak jadi. Tapi panik massal itu yang bisa kita cegah. Yang bikin sekarang dunia makin kacau ya, bukan cuma rudal, tapi jempol-jempol kita semua nih. Sekali kirim, sekali repost, sekali komentar tuh bentuknya provokatif. Dan ribuan orang ikut takut. Ini gue dapet chat. Tuh, Kak, aku kena tapi hampir setiap hari panik dan takut-takutan gara-gara video yang menakut. Nanti kakak benar-benar terima kasih banyak, hatiku sedikit lega. Tenang Kak, dari kemarin aku sampai ke bawah mimpi ya, harus gimana anak-anakku ya Allah, masih kecil-kecil, terima kasih Kak. Ya, dan komentar lo bisa baca nih, banyak orang-orang yang bingung, takut, kambuh, guardnya, panik, attack, nanya harus nyiapin apa, nanya nyetok bahan makanan, beli apa ya Kak, beli ini kah, beli itu kah, padahal buat makan hari ini aja mereka masih mikir keras. Ini kita ngomongin persiapan perang, tas siaga, seolah-olah semua orang punya privilege. Padahal kan enggak, ya. Benar ya. Buat lo yang masih bertanya-tanya, kenapa sih Israel dan US nyerang Iran lagi? Jadi ini tuh bukan kejadian tiba-tiba guys. Konflik Israel-Iran itu udah panas bertahun-tahun. Dan kalau kalian ingat, di tahun lalu di bulan Juni itu udah ada perang selama 12 hari dan berakhir. Jadi Israel itu menganggap Iran sebagai ancaman besar. Terutama karena satu, program nuklirnya. Dua, ada pengembangan misil jarak jauh. Dan juga dukungan Iran ke kelompok militan di kawasan Timur Tengah. Nah, buat Israel, itu ancaman langsung ke keamanan negaranya. Dan sebagaimana yang kita tahu, Israel ini dapat dukungan langsung dari Amerika sebagai sekutunya. Nah, terus kenapa kejadiannya sekarang? Jadi beberapa bulan terakhir, ketegangan itu naik lagi. Negosiasi nuklir Iran dan US itu gagal. Kalau berkaca dari serangan di Juni 2025 lalu, itu serangannya adalah karena Iran ini diduga ngembangin nuklir. Dan akhirnya di 28 Februari kemarin, Israel dan US memutuskan untuk serang fasilitas militer dan pertahanan Iran dengan alasan pencegahan ancaman di masa depan. Mereka bilang ini adalah langkah defensif sebelum ancamannya makin besar. Nah, itu guys ya, tentang kenapa Israel ya menyerang Iran ya, seperti itu guys. Mungkin kalian punya komentar atau pendapat, apa kalian sekarang khawatir dengan kondisi yang banyak perang seperti itu guys? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe UKK Virasan supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral ya guys ya. Dan aku juga ada channel kedua pertama yaitu UKK. Di sana juga aku bahas tentang perangnya antara Israel dan Iran ini guys ya. Nah, sekian infonya, kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.